Ini pernah terjadi loh. Anaknya tidak pintar tapi ibunya minta ranking 1, itu nggak masuk akal. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam. Harapan sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat, lancar. Sendirian aja nih? Ini belum ada pasangannya. Belum ada pasangan. Menyusul ya? Menyusul. Kayak bansos menyusul. Iya. Tadi sih lewat aja terus kebetulan ngeliat Ustadz lagi sendirian aja. Sedih ya kayaknya. Iya. Sendirian. Makanya kesini kebetulan aja lewat terus ngeliat Ustadz, jadi sekalian lah kita mau ngobrol-ngobrol. Udah lama kan nggak ngobrol. Boleh. Mengenai ini sih tentang kebijakan barak militer. Iya. Nah, menurut Ustadz itu bagaimana? Kan ada pro kontranya kan. Iya. Ada orang tua yang tidak setuju. Lagi viral lah ya. Iya, lagi viral. Ada orang tua yang tidak setuju. Terus ada juga yang berkomentar lebih baik dimasukin pesantren aja tuh. Nah, menurut pandangan Ustadz gimana? Sebetulnya gini sih ya, apapun yang kita lakukan dalam hidup pasti selalu ada dua arus menerima dan arus menolak. Ya, betul. Bahkan dalam berbuat baik pun mesti ada yang menerima, ada yang mensyukuri, ada yang mencela. Ya. Jadi selalu ada begitu. Makanya di Quran tuh disebutkan segala sesuatu mesti berpasang-pasangan. Pasti ya ada jelek, ada bagus gitu kan, ada setuju, ada nggak setuju. Nah, pertama begini. Tentu kalau dalam tujuannya pendidikan itu satu hal yang baik, karena nggak semua orang pernah merasakan pendidikan sebagaimana yang dirasakan militer, di mana itu kedisiplinan, lalu teamwork dan juga kesetiaan ya, terutama itu juga diajarkan. Nah, selanjutnya ini juga sebetulnya menjadi satu solusi baru untuk mereduksi kenakalan anak-anak sekolah. Kalau dari dulu kan kita kayaknya kesulitan ya nyari solusi kan. Nah, sekarang sudah ada ya, tinggal dilihat aja dulu prosesnya. Kalau menurutku dilihat dulu aja prosesnya. Sejauh ini bagus nggak perkembangannya? Ternyata lumayan kan, anak-anak ada merasakan dampak. Yang kedua, agak riskan juga ya ketika dibandingkannya langsung dengan pesantren. Ya. Karena barak militer dan pesantren itu menurutku dua hal yang berbeda. Outputnya, input dan outputnya berbeda. Inputnya aja beda pasti ya, outputnya juga beda. Kalau militer, dia dididik untuk kuat, untuk bisa setia, lalu bisa memiliki kebangsaan yang tangguh gitu ya. Di pesantren juga dididik untuk memiliki kebangsaan yang tangguh, tapi diinputnya dengan keilmuan agama. Jadi di barak militer, kita nggak belajar tentang fikih mendalam, usul fikih yang mendalam, lalu tafsir yang mendalam, enggak. Tapi di pesantren diajarkan itu. Jadi ditambah lagi barak militer yang diprogramkan ini kan tidak selama seperti pesantren. Ya, itu jadi sudah hal yang berbeda. Berarti kalau menurut Ustadz tuh dua hal yang berbeda ya? Dua hal yang berbeda dan sama bagusnya lah insya Allah. Berarti kalau misalkan di pesantren pun kan nggak selamanya baik juga ya Ustadz ya? Betul. Ada perpeloncoan pun ada, yang penyimpangan juga ada, bullying, segala macam. Iya, jadi gini ya, memang di segala sesuatu yang kita pilih pasti ada konsekuensi. Nah, kalau kayak pembulian itu di pesantren terkadang memang awalnya asik-asikan awalnya asik-asikan, lama-lama jadi kelewatan gitu. Kalau misalkan kita dari awal saja sudah merasa dibully, kayaknya terlalu dini untuk menilai itu pembulian gitu. Karena justru kan kita bisa mengambil sikap dua. Satu, kalau misalkan kita tangguh dan mampu melawan atau ngebalikin gitu ya, kita akan aman sebetulnya. Jadi kalau kita ngalah terus ya memang pasti kena. Bukannya berarti saya membenarkan pembulian, tetapi itu juga sebetulnya bagian dari pendewasaan. Dan di sini sebetulnya tindakan yang perlu diperhatikan itu keputusan dari pesantren. Karena pesantren punya hak penuh untuk menentukan ini hal yang diperbolehkan, ini hal yang dilarang. Pesantren juga punya hak untuk memberikan hukuman bagi santri yang melakukan pelanggaran. Begitu. Kalau misalkan pesantren yang melakukan pembiaran, ini yang perlu kita kritisi. Karena kalau anak-anak usia SMP, SMA ngelihat temennya ada yang aneh dikit, nggak tahan buat ngatain pasti. Iya betul. Iya pasti nggak tahan buat ngatain. Betul. Kita aja pendidikan untuk ramah disabilitas itu sudah sangat sulit, karena kita ngeliat orang yang agak beda dengan kita itu rasanya udah pengen ngeledek gitu. Makanya yang perlu dilatih, satu, memang kita perlu punya kesadaran. Yang kedua, yang paling penting adalah karena di situ lembaga pesantren punya keputusan, punya wewenang untuk melakukan untuk menulis standar operasional prosedur yang baik gitu. Itu bisa dijadikan bagian dari peraturan. Kalau misalkan sudah dibikin jadi bagian peraturan,
maka selebihnya tinggal pembiasaan. Bahkan sudah ada pesantren yang menindak tegas ketika ada tindak pembulian, terutama dari kakak kelas ke adik kelas. Obrol-obrolnya kan diajak ngobrol di kamar kakak kelas terus ditonjok gitu kan, dipukulin, itu sekarang sudah menjadi hal yang sangat ditegaskan oleh pesantren, itu sebuah hal yang dilarang gitu. Tetapi kalau misalkan hari ini muncul berita pesantren dianggap buruk, dianggap kurang bagus atau gimana, kadang saya juga menyayangkan gitu kepada media-media yang melakukan hal ini. Kenapa? Karena sekali pesantren buat kesalahan tuh blow up-nya kelewatan gitu. Tetapi giliran ya dalam hal segmentasi lain, pendidikan lain juga ada yang melakukan kesalahan, tetapi tidak di blow up sebagaimana pesantren yang di blow up gitu. Lalu yang lain misalkan seperti apa tadi, penyimpangan. Ya, penyimpangan itu ramai, terjadi ya. Satu mungkin ya karena dia tidak bisa menahan dan lain sebagainya gitu. Itu memang hampir rata-rata pesantren untuk hukuman ini pasti langsung dikeluarin. Untuk segmentasi yang ini ya, penyimpangan seperti homo, lesbi dan sebagainya, itu biasanya langsung dikeluarin dari pondok. Karena apa? Karena kita tidak bisa, mungkin ini menular. Kalau satu yang kayak gini nggak dipangkas, yang lain bisa ikut-ikutan. Dan yang selanjutnya itu menandakan bahwasanya manusia ya, kalau ketika dia ada hasrat gitu ya, lalu tidak pandai mengontrol, ya akan terjadi seperti itu. Karena kontrolnya tidak terkendali, jadi melakukan penyimpangan. Itulah kira-kira. Tapi kalau suatu saat nanti nih, Ustaz kan pasti insya Allah punya anak juga kan ya? Iya, semoga nanti, ya, amin. Ustaz tuh lebih milih anak masuk barak militer atau pesantren? Iya, ya karena saya santri ya biasanya pasti saya masukin pesantren. Cuman alasannya kenapa tuh? Cuman begini. Kalau misalkan dalam untuk ikut-ikut yang namanya program-program bulanan, ini 3 bulan 4 bulan kan boleh juga ya ke militer gitu ya. Tapi untuk pendidikan saya akan fokuskan pasti ke pesantren, karena begini. Dalam proses belajar, pendidikan dan lain sebagainya, salah satu aspek yang sangat penting dan sering dilupakan hari ini oleh orang-orang itu aspek keteladanan. Keteladanan itu misalkan Arfa ngelihat di sekolah, ngelihat guru. Guru ini kan kita panut betul nih. Iya betul. Katakan dia ngomelin muridnya ngerokok, gurunya ngerokok, kita langsung lah gurunya aja begitu kan. Oh iya. Pasti kita langsung gitu. Ya, menjadi contoh. Nah, yang jadi soal di pesantren itu kiai yang kita anut itu biasanya selalu memberikan keteladanan akhlak. Nah, kalau kita ngelihat perilaku beliau dalam keseharian, itu pasti kita senang. Karena oh ternyata ada ya orang yang baik kayak gini. Oh ternyata ada loh orang yang bisa saya panut, orang yang bisa saya ikuti secara keteladanan akhlaknya. Dan itu terjadi di pesantren. Persoalannya, kalau misalkan dikatakan lagi, oh nggak semua pondok itu baik. Ya benar. Makanya orang tua juga mesti punya ilmu untuk memilihkan di mana pesantren yang bagus. Sebelum kita masukin ke pesantren tertentu, kita lihat dulu profil pimpinannya seperti apa, yang ngajar itu siapa aja, kualitas pondoknya gimana. Bahkan kan kalau dalam perhitungan tertentu, ini pondok tua atau pondok baru. Kalau pondok tua misalkan sudah lama berdirinya, kita lihat pendirinya dulu siapa. Kalau misalkan pendirinya adalah orang-orang yang memang kompeten dan memiliki keberkahan, dalam artian secara keseharian ibadahnya bagus, banyak sekali amalan-amalan yang beliau lakukan, itu mesti ada keberkahan yang turun ke santri-santrinya. Itu yang saya percaya betul gitu. Bahwasanya ketika di Al-Quran aja, saat Nabi Khidir menolong 2 anak yatim, faktornya itu karena satu, wa kana abuhuma sholiha, orang tuanya dulu orang soleh, sehingga orang tua yang soleh, guru yang soleh itu akan memberikan kebaikan pada anak dan murid. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau mau masukin pesantren, jangan asal fasilitasnya bagus nih, fasilitasnya cakep nih, udah di sini aja yang enak. Nyari belajar, nyari ilmu itu bukan yang penting enak, tapi segala macamnya dibentuk enak-enakin. Yang penting keluar nanti outputnya punya ilmu, itu yang penting. Tadi kan Mas Ustadz bilang ada pesantren tradisional, ada pesantren modern. Nah itu kita kan orang awam nggak tahu nih. Nah, perbedaannya tuh gimana tuh? Kalau tradisional itu biasanya dia kegiatan-kegiatannya banyak fokus ke kitab kuning misalkan. Terus ya secara fasilitas jauh dari modern. Misalkan kalau di modern sudah pakai kasur, kamarnya AC gitu. Kalau tradisional itu kamarnya ya nggak ada ranjang, kita tidur tuh ngemper ya. Habis itu fasilitasnya nggak sebagus modern. Yang kedua, pondok-pondok salaf ini biasanya nggak banyak ekskul, nggak banyak kegiatan di luar yang utama. Misalkan kegiatan utamanya ngaji, sekolah, udah itu aja. Kalau modern kan macam-macam, ada gornya, ada kolam renangnya gitu. Kalau di salaf nggak seperti itu. Dan memang kalau secara
keikhlasan guru dan lain sebagainya. Sejauh ini dalam pandanganku pribadi itu memang pondok tradisional lebih punya. Cuman muridnya yang harus tahan, harus tahan dengan fasilitasnya, harus tahan dengan, ya maaf ya, ada pondok tradisional yang memang kamar mandinya cuma tingginya separuh dong. Wah, berarti kelihatan dong kepala kita. Enggak kan, soalnya jongkok, mandinya jongkok. Oh, mandinya jongkok. Iya, jongkok. Iya, jongkok, harus jongkok. Iya, itu benar. Itu asli, itu ada dan pesantren sepuh, pesantren yang banyak disukai orang. Artinya karena kiainya punya keberkahan tertentu, itu kiainya sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun. Nah, itu banyak yang masuk situ akhirnya. Ya kalau di modern nggak akan terjadi seperti itu. Di modern sekarang sudah ada yang program dengan 1 kamar 5 orang, hampir lebih, bahkan ada yang santri itu kamar di pondoknya lebih bagus daripada kamar rumahnya. Gitu. Itu ada, tapi ya bayarannya kan bagus juga. Kalau di tradisional itu bayarannya murah, cenderung murah gitu. Bahkan saya pernah menemukan ada yang SPP itu 60.000 sebulan. Wah, iya Ustaz. Ada 60.000 sebulan. Makan beli nasi sama lauk 3.000 ada. Apakah perpeloncoan antara tradisional sama modern tuh berbeda atau mungkin lebih banyak di tradisional atau lebih banyak di modern? Kalau untuk peraturan seperti itu mungkin di tradisional cenderung lebih terjadi ya. Karena tujuannya memang seru-seruan, asik-asikan gitu. Toh nanti sebetulnya mau di modern atau di tradisional pasti ada gitu ya. Kita mengenal ada yang disebut dengan namanya seleksi alam. Seleksi alam itu siapa yang bertahan ya pasti tetap akan bertahan. Kalau nggak bertahan emang sejak awalnya sepertinya sulit untuk bertahan. Kalau misalkan dia sudah niat, azamnya kuat, ya gimana pun caranya Allah pasti ngasih jalan buat anak ini gitu. Ditambah lagi orang tuanya juga, ini ya yang perlu diperhatikan untuk orang tua mungkin ya. Kalau sudah mau nitipin anak ke sekolah, baik ke pesantren, sekolah negeri, sekalipun ya, yang pulang pergi ke rumah, udahlah kalau emang udah taruh sekolah percaya sama gurunya gitu, percaya sama sekolahnya, jangan banget anak dipaksa buat enak terus, jangan. Ntar anaknya dikit ngadu, anaknya ini dikit ke polisi dan lain sebagainya, jangan. Udah percayakan saja sama gurunya, sambil kita pantau, kalau memang sudah kelewatan baru ditindak. Ini pernah terjadi loh, anaknya tidak pintar tapi ibunya minta ranking 1, itu nggak masuk akal. Itu nggak bisa ya, mau nge-cheat ya? Nge-cheat, iya. Masa mau nge-cheat? Kan nggak bisa ya, sudah dipercayakan saja proses belajarnya. Dan sebetulnya yang perlu kita ketahui, proses pendidikan itu berhasil bukan semata-mata apakah dia di pesantren, apakah dia di barak militer, ataukah di sekolah negeri, bukan. Proses pembangunan yang ditanamkan oleh orang tua, baik dari ilmu ataupun attitude sejak kecil, itu juga berpengaruh besar loh. Kalau misalkan anaknya sudah dididik dengan baik dari sejak awal, maka dia mau masuk manapun enjoy. Karena sudah ada bekal dasar yang kuat dari orang tuanya, begitu. Mungkin dalam sisi pengawasan juga antara barak militer sama pesantren juga mungkin berbeda ya, Mas Ustadz ya? Tentu kalau misalkan secara pengawasan, apa sekolah-sekolah yang dibasiskan pada asrama itu pasti lebih bagus karena gurunya mengawasi terus. Gurunya standby juga kan di pesantren. Tapi kan barak militer kan juga asrama nih Ustadz, tapi kan dia diawasi langsung oleh TNI ya? TNI, tentara itu diawasi. Pesantren kan diawasi ustadz-ustadznya. Ustadz, tapi apakah ustadz itu masuk ke kamar juga mengawasi gitu atau? Sebetulnya ada yang namanya struktur ya. Jadi kalau misalkan ustadz itu megang langsung ke atas, di kamar-kamar itu biasanya misalkan anak-anak SMP nih kelas 1, 2, 3. Biasanya ditaruh nih 1 atau 2 orang yang kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA di situ untuk menjadi mudabir namanya, pengurus kamar. Nah, nanti mudabir ini laporan ke ustadz muda. Nah, mereka jadi saling terkoordinasi sehingga anak-anak pun nggak bisa sesukanya di kamar. Tetap ada pantau, tetap diatur, bahkan kita juga belajar yang namanya bersihin kamar, kita belajar yang namanya ngepel kamar, kita belajar yang namanya bersosialisasi, gimana sih caranya kita gak ganggu orang lain ketika tidur, kita gimana caranya orang itu satu kamar 15 orang, 20 orang semuanya bisa terasa nyaman, belajar berkomunikasi, organisasi itu. Nih, kan pro kontra di luar banyak, ada yang mau di pesantren, ada yang mau barak militer gitu kan. Kenapa nggak dijadiin satu aja gitu? Nah, menurut Ustadz gimana? Karena kan bisa. Ada kedisiplinan dan ilmu agama. Jadi anak-anak keluar dari situ sama-sama berbarengan gitu. Berbeda ya, tentu dasar yang berbeda akan memberikan kurikulum yang berbeda juga. Karena kalau misalkan di pesantren, ya dia sudah disibukkan dengan ngaji, disibukkan dengan kitab gitu. Masa dia baca kitab sambil baris berbaris kan enggak? Enggak, Pak.
Nah, iya jadi paling dia outputnya nanti kalau yang ada bau-bau militernya dikasih ekskul namanya pramuka. Nah itu paling gitu. Kalau misalkan sesekali mungkin 1 bulan 2 bulan pesantren coba mengadakan pelatihan berbasis militer bisa aja, cuman tidak diterapkan untuk seterusnya. Sekali 2 kali aja gitu. Atau kalau misalnya kalau kebalikannya gimana, Ustaz? Jadi ininya barak militer tapi sekali ada ya bagus, ada pendidikan agama misalkan dalam 2 bulan di training untuk fikih ibadah, ya bagus. Jadi keseimbangan itu namanya, ya saling mengisi lah. Kalau misalkan sabda Nabi kan al-mu'min kalbunian, yashuddu ba'dum ba'dum. Mereka saling menguatkan satu sama lain gitu. Nah, itu bisa juga lebih setuju seperti itu. Sesekali pesantren diadakan latihan berbasis militer, di militer sesekali diisi oleh orang pesantren. Nah, itu bagus. Itu lebih oke ya. Lebih oke dan lebih komplit ya secara itu. Jadi fisiknya main, hatinya juga main.